Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah mengenai Kabinet Natsir. Dalam Kabinet Natsir, ada beberapa program-program kerja yang dilakukannya, antara lain adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante. Kabinet Natsir dituntut untuk segera melaksanakan pemilu untuk pemilihan Dewan Konstituante, yang bertugas untuk membuat undang-undang baru. Karena pada saat zaman demokrasi liberal, belum ada undang-undang yang pasti, karena masih menggunakan undang-undang sementara, sehingga harus diganti menjadi undang-undang yang pasti. Yang kedua, yaitu menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Karena, seperti yang kita tahu, sebelumnya Indonesia merupakan Republik Indonesia Serikat, yaitu federal yang terdiri atas negara bagian. Namun, sistem tersebut diganti menjadi negara kesatuan, yang sangat berbeda sistemnya dengan negara serikat. Sistem pemerintahan pada RIS dan saat ini juga berbeda, yaitu RIS yang sistemnya adalah parlementer dan Indonesia yang sistemnya adalah presidensial. Tentu keduanya berbeda. Perbedaannya bisa kita lihat dari kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh presiden, sedangkan sistem pemerintahan parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Lalu, pada sistem presidensial, masa jabatan seorang kepala pemerintahan itu terbatas, dan jangka waktunya diatur dalam konstitusi. Sedangkan dalam parlementer, masa jabatan pemerintahan tidak ditentukan batas waktunya. Selanjutnya, pada sistem parlementer, seorang presiden tidak memiliki tanggung jawab pada parlemen. Ini disebabkan karena adanya legitimasi presiden yang ada pada rakyat secara langsung. Sedangkan Perdana Menteri mempunyai tanggung jawab pada parlemen karena sudah dipilih oleh parlemen. Lalu, untuk posisi eksekutif, sistem pemerintahan presidensial dipegang oleh partai politik yang sudah memenangkan pemilu, dan bisa diisi oleh orang-orang profesional yang bukan merupakan bagian dari partai. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dipegang oleh partai politik dengan suara terbanyak dari pemilu. Perbedaan yang terakhir adalah pemerintahan presidensial hanya bisa diberhentikan bila terdapat indikasi kesalahan yang berat dilakukan oleh presiden. Istilah ini disebut sebagai pemakzulan. Sementara untuk Perdana Menteri bisa dihentikan kapanpun oleh parlementer. Proses pemberhentian dilakukan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atas kinerja Perdana Menteri. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, dapat kita lihat bahwa sistem pemerintahan keduanya sangatlah berbeda. Oleh karena itu, harus disesuaikan dan disempurnakan. Yang ketiga, ada mengiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Kabinet Natsir mulai mengiatkan usaha keamanan dan ketentraman negara pasca mempertahankan kemerdekaan. Karena selama tahun 1945 sampai 1949 terjadi berbagai macam pemberontakan dan konflik di Indonesia, sehingga Kabinet Natsir berusaha untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman dalam negeri. Namun sayangnya justru membuat Natsir kewalahan. Program Benteng. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, yaitu Sumitro Djojo Hadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Programnya adalah 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang keempat, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional sudah tercapai, namun program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang dilontarkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam rangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Yang keenam, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Program kerja Kabinet Natsir yang selanjutnya
yaitu menyempurnakan Angkatan Perang Indonesia. Pada masa itu, Angkatan Perang Indonesia tidak hanya terdiri dari para tentara, tetapi juga terdiri dari gerilya masyarakat. Namun penyempurnaan ini mengharuskan untuk menyeleksi lagi siapa yang layak untuk bergabung ke dalam angkatan perang tersebut. Sehingga terjadilah banyak pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia, seperti pemberontakan DITI, Gerakan Andi Aziz, Gerakan RMS, dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya kekecewaan pada Angkatan Perang Indonesia, karena mereka yang tidak memiliki standar yang cukup tidak dapat bergabung ke dalamnya. Selain itu, program kerja yang dilakukan adalah memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Setelah terjadi perundingan KMB yang menghasilkan bahwa pembahasan soal Irian Barat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 tahun setelah perundingan. Karena Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat dengan mudah kepada Indonesia, karena Irian Barat merupakan sumber tambang emas atau bisa dibilang daerah yang kaya akan sumber daya alam dan dapat dijadikan sebagai negara boneka serta wilayah basis untuk negara Belanda. Upaya ini pun akhirnya mengalami kegagalan. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Kemudian, Indonesia berhasil menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 melalui resolusi Majelis Umum PBB. Dalam menjabat sebagai anggota, Indonesia pernah berperan penting dalam menyelesaikan beberapa kasus di dunia. Di antaranya adalah memberikan bantuan kepada Ethiopia yang dilanda kasus kelaparan pada tahun 1984. Kemudian, di tahun 1989, Indonesia juga membantu menyelesaikan pertikaian antar fraksi di Kamboja. Dalam kurun waktu 1993 sampai 1996, Indonesia juga menjadi mediator perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok LMNF. Sejak tahun 1997, pasukan Garuda juga aktif dikerahkan di berbagai tempat di dunia. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Yang pertama itu adanya kebebasan yang tinggi bagi individu. Nah, setiap orang pada demokrasi liberal ini tuh sama-sama memiliki kebebasan yang tinggi dan yang sama, yang setara. Nah, jadi penegakan hak asasi manusia atau HAM itu berlaku dengan sangat ketat. Nah, yang kedua ada berjalannya hukum demi individu. Setelah tadi HAM itu sangat dijunjung tinggi dan sangat ketat, maka hukum-hukum yang berlaku yang mengatur individual itu sangat-sangat ketat, sangat dijunjung tinggi pula. Nah, yang ketiga itu pemerintah menuruti rakyat. Nah, dalam demokrasi ini rakyat tuh sangat bebas memiliki peran. Nah, maksud dari pemerintah menuruti rakyat, di sini kekuasaan pemerintah itu benar sangat-sangat diatur oleh rakyat. Nah, dengan begitu pemerintah tuh nggak bisa seenaknya berbuat karena mereka punya kekuasaan gitu. Ini benar-benar kayak rakyat, karena rakyat tuh juga di sini bebas itu untuk memiliki peran. Selanjutnya kita ke kekurangannya. Yang pertama ada tingkat individualitas yang tinggi. Yang dimaksud dengan tingkat individualitas yang tinggi itu dengan dijunjungnya kebebasan individu, itu tuh ngebuat kita tuh jadi tidak peka. Kita nggak peka dalam kehidupan sosial kita gitu, karena kita mementingkan dalam artian terlalu memikirkan individu kita sendiri gitu. Selanjutnya nomor 2 itu ada besar kesenjangan sosial. Maksud dari besar kesenjangan sosial itu, jadi di dalam demokrasi liberal itu banyak banget tuh ketimpangan sosial yang terjadi, dikarenakan tadi itu juga ya, dikarenakan tingkat individualitas yang tinggi. Nah, kan ada tuh ya yang borjuis sama proletar gitu kan, kaum yang kaya sama kaum yang miskin gitu kan. Nah, di situ tuh jadi ada kayak kesenjangan sosial yang tadi dibilang tuh, kayak kesenjangan sosial karena pribadinya itu yang terlalu individualitas. Selanjutnya itu ada banyak terjadinya gejolak ekonomi. Maksudnya itu
karena setiap individu tuh kayak bebas ngelakuin kegiatan ekonomi. Nah, sering tuh terjadi kayak selek atau gejolak antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha dua. Nah, gesekan-gesekan itu kayak ngebuat ya tadi itu gejolak ekonomi. Sebelum saya menjawab apakah kelompok kami setuju atau tidak dengan adanya demokrasi liberal di Indonesia, mari kita ulang sedikit apa itu demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada kala itu, ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya. Demokrasi liberal kerap disebut sebagai demokrasi parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen, sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Nah, itu penjelasan singkat terkait demokrasi liberal. Nah, sekarang saya akan menjawab apakah kelompok kami setuju atau tidak dengan demokrasi liberal di Indonesia. Kelompok kami sepakat menjawab tidak. Karena dari melihat sejarah Indonesia pada kala menggunakan demokrasi liberal, banyak aksi ketidakpuasan rakyat terhadap demokrasi ini. Sebab kala itu usia kabinetnya pendek semua, yang menyebabkan program yang mereka janjikan tidak bisa berjalan secara optimal. Selain itu, kekacauan politik karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Selain itu juga sering terjadi mosi tak percaya kepada kabinet. Lalu terjadi banyak juga gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintah. Nah, dari melihat sejarah demokrasi liberal di Indonesia ini, kelompok kami setuju bahwa demokrasi liberal ini tidak cocok bila diterapkan di Indonesia.